Oke, apa sudah kelihatan? Aman ya? Iya Kak, iya Kak. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi pakai laptop atau dan punya aplikasi Adobe Illustrator itu bisa juga mungkin dibuka. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Jadi ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator jika kita buka aplikasinya. Jadi untuk membuat sebuah desain, kita bisa pencet di Create New. Nah, nah pada opsi ini kita bisa memilih bagaimana ukuran desain kita. Misalkan untuk poster, biasanya itu poster ukurannya A4. Ada template kita bisa pakai di sini A4 atau bisa atau seumpama kita mau bikin spanduk yang ukurannya custom, teman-teman bisa membuat ukuran atau menyeting ukurannya di sini seperti itu. Lalu ini ada color mode. Nah, color mode itu yang seperti yang saya jelaskan tadi yang di sesi pertama. Color mode itu terbagi menjadi dua, yaitu RGB dan CMYK. Nah, CMYK itu merupakan color mode untuk desain yang keperluan cetak, sedangkan RGB untuk keperluan publish digital. Seperti itu. Jadi untuk pertama ini kita coba pakai di RGB saja dulu untuk poster A4. Nah, seperti ini tampilan awal dari Adobe Illustrator. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari tools-tools apa saja yang ada di Illustrator. Sebenarnya ada banyak, jadi mungkin saya akan hanya menjelaskan beberapa saja yang tools-tools yang mungkin paling penting dibandingkan tools-tools lainnya. Yang pertama itu ada selection tool. Jadi selection tool itu fungsinya untuk menyeleksi objek. Misalkan misalkan kita punya objek di sini, kita punya objek kotak. Nah, dengan selection tool kita bisa mengubah ukuran kotak kita semau kita, misalkan seperti ini. Jadi, misalkan kita sudah buat kotak di awal, tapi kita masih mau rubah-rubah, mungkin ada kesalahan ukuran dan sebagainya, itu bisa kita custom di selection tool. Dengan tunggu ada icon seperti ini, lalu kita bisa tarik. Nah, kalau kita cuma tarik biasa itu objeknya akan bergerak tidak terstruktur atau mengikuti arahan dari kursor kita. Tapi jika kita mencet option di Mac atau Alt di Windows itu akan seimbang. Jadi akan mengikuti balancing di objeknya seperti itu. Lalu ada direct selection tool. Nah, direct selection tool ini fungsinya untuk menggerakkan objek. Sebenarnya hampir sama dengan direct selection tool, tapi misalkan kita dalam satu kanvas ini sudah banyak item-item. Biasanya kalau kita pakai selection tool itu kalau kita tarik biasanya yang lain bakal ikut tertarik seperti itu. Tapi kalau pakai direct selection tool itu akan satu-satu gitu. Nah, menggunakan direct selection tool maupun itu bisa kita mengcustom shape yang kita buat. Misalkan kita mau menumpulkan sudut dari kotak ini, kita bisa pencet yang icon bulat putih yang di dalam ini, terus kita tarik. Nah, seperti itu. Maka objeknya akan tumpul. Tapi untuk tools ini sepertinya minimal versinya itu di sisi 2017 kalau tidak salah. Jadi untuk versi-versi sebelumnya itu masih belum ada.
Jadi kalau mau bikin tumpul ya harus manual seperti itu. Lalu yang kedua kita pelajari soal rectangle tool atau shape tool lah istilahnya. Jadi shape tool ini fungsinya untuk membuat objek seperti kotak tadi atau membuat objek lingkaran, membuat poligon dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kalau seumpama teman-teman mau membuat lingkaran, kalau seumpama cuma gerakin mau saja itu biasanya seperti ini, akan tidak presisi. Caranya supaya presisi seperti yang di atas itu pencet shift, maka akan presisi. Gitu. Di shape tool ini ada juga yang namanya start tool. Nah, start ini untuk bikin bintang segitiga dan sebagainya. Tapi kalau seumpama mau bintangnya lebih dari 5 sudut, teman-teman tinggal klik kiri, terus silakan teman-teman custom pointnya. Misalkan saya ganti ke 9 poin. Nah, maka ada 9 sudut. Nah, untuk mengubah warna shape yang sudah kita buat itu kita pencet ke direct selection tool tadi, terus pencet yang icon kotak di atas ini. Nah, kita bisa pilih warnanya di sini, atau bisa yang di bawah juga di sini. Teman-teman bisa di sini. Nah, bisa custom warnanya di sini. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman juga mau tambahkan outline atau garis di luar objek, itu teman-teman bisa aktifin di sini. Biasanya kalau di awal itu bakal seperti ini, bakal ada garis merah. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan outline, teman-teman sisa pencet ini, lalu pilih warna asal aja dulu. Terus customnya itu di sini warnanya. Untuk stroke istilahnya kalau dalam desain itu stroke. Untuk ketebalan teman-teman bisa tambahkan di sini. Teman-teman bisa tambahkan di sini, adjust di sini. Nah, untuk stroke ini juga bisa di custom. Misalkan untuk kalau mau custom itu tinggal pencet icon stroke di sini, tulisan stroke. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Nah, misalkan garis putus-putus, teman-teman bisa centang di dashboard line dan bisa custom di sini. Untuk custom, pencet di stroke di dashboard line, teman arrow ada 4, misalkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke tools pen tool. Nah, pen tool ini fungsinya untuk membuat objek baik itu geometris maupun non geometris. Jadi untuk misalkan kita mau membuat objek yang random yang tidak ada di shape tool, kita bisa menggunakan pen tool ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk belajar pen tool kita, ntar saya punya
untuk teman-teman yang mau belajar Pentool, saya kasih bahan di Google Drive, ada di kolom chat, teman-teman boleh lihat. Nah, isinya itu seperti ini. Nah, jadi misalkan kita mau membuat shape, teman-teman pilih Pentool, terus arahkan ujung icon Pentoolnya itu ke bagian yang kalian mau, misalkan di sini. Nah, misalkan kalau kita cuma arahkan apa namanya, mouse kita sembarangan itu kan bisa belok, bisa miring mungkin. Kalau mau presisi lurus, pencet shift, jadi lurus presisi. Jadi kotak. Untuk segitiga juga sama. Nah, untuk lingkaran, sebenarnya kalau untuk menggunakan pen tool untuk objek yang agak melengkung itu ada dua teknik, teman-teman. Yang pertama itu kita pakai teknik biasa. Yang pertama klik pertama untuk membuat pen tool, lalu cari objek tempat lain, lalu untuk membuat lengkungan, teman-teman tahan klik kirinya lalu tarik untuk membuat lengkungan. Nah, garis-garis yang muncul ini itu namanya curve. Nah, untuk membuat lengkungan. Kalau kita tidak tarik itu cuma lurus dong, gini. Tapi kalau kita pencet terus tahan lalu tarik, itu membuat lengkungan. Kurang lebih segini. Teman-teman juga bisa pakai yang contoh yang di bawah. Saya akan select di sini. Nah, kalau sudah selesai kita bisa enter. Terus bisa kita pindah-pindahkan. Nah, untuk membuat lingkaran tadi, kan saya bilang ada dua cara. Yang pertama, pakai cara yang menarik curve tadi. Bisa juga kita tentukan 4 sisinya. Sini, lalu tarik begini. Tek, tek, lalu sini. Nah, bentuk segitiga dulu di awal. Lalu teman-teman bisa klik 2 kali di icon pentul atau klik kanan, terus angkar point tool. Angkar point tool ini untuk membuat curve. Jadi misalkan kotak gini, teman-teman mau bikin curve-nya yang tadi, teman-teman cuma pakai ini angkar point tool, terus tentukan bagian yang mau dilekukan. Misalkan di sini, bisa tarik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tools yang lain, yaitu ada yang namanya Pathfinder. Nah, Pathfinder ini fungsinya untuk menyatukan ataupun memisahkan
dua buah shape atau dua buah objek. Misalkan saya buat lingkaran dulu. Misalkan. Ini kan dua objek yang berbeda dan terpisah. Misalkan kita mau gabungkan, itu kita pertama select kedua objeknya, bisa bisa tarik kursornya seperti ini, ataupun pencet salah satu, terus pencet shift, lalu pencet objek lain. Lalu kita yang pertama itu ada unit untuk menggabungkan objek. Jika kita pencet unite, maka akan tergabung. Lalu yang kedua itu ada minus front. Jadi akan menghilangkan objek yang ada di depan. Misalkan seperti ini. Kan yang di depan ini adalah yang rectangle atau kotak. Jadi jika kita memilih tools yang minus front, akan menghilangkan objek yang ada di depan. Jadi objek yang di belakang itu akan ikut terpotong mengikuti bentuk dari shape yang ada di awal. Seperti itu. Lalu ada intersect. Jadi ini yang di sebelah kiri dan kanannya itu akan hilang dan akan membentuk shape yang ada di tengah. Jadi perpaduan antara lingkaran dan kotaknya seperti itu. Misalkan seperti ini. Akan membentuk huruf D. Lalu yang Pathfinder terakhir yaitu exclude. Jadi yang di tengah akan hilang dan yang tersisa hanya di bagian kiri dan kanan yang tidak saling tertimpa. Seperti itu. Teman-teman bisa ganti warnanya lagi. Jadi setelah kita menggabungkan itu baik warna, baik struknya atau outline-nya itu akan tergabung dalam satu kesatuan. Nah, lanjut ke tools selanjutnya, yaitu ini yang salah satu iDrop tool. Ini salah satu tools juga yang bisa memudahkan teman-teman dalam membuat desain. Misalkan teman-teman punya sudah membuat objek, terus membuat objek baru, tapi objek yang baru ini teman-teman itu mau menyamakan objek yang sudah warnanya yang sudah ada, itu menggunakan ini iDrop tool yang bentuknya seperti kayak alat tetes yang di lab IPA itu. Ini seperti terus akan mengikuti objek yang dipilih. Nah, terus yang selanjutnya yaitu Shape Builder Tool. Nah, Shape Builder Tool itu tadi hampir sama dengan Pathfinder, tapi Shape Builder Tool ini lebih simple dan biasanya digunakan untuk menggabungkan objek-objek yang biasanya tumpukannya banyak. Biasanya juga logo designer itu pakai tools ini. Misalkan kita buat objeknya.
Nah, seperti ini. Kalau kita pakai tools yang Pathfinder tadi itu akan rumit, akan sulit. Tapi jika kita ingin tetap menggabungkan objek ini menjadi satu, kita bisa pakai Shape Builder Tool. Jadi kita select semua objeknya dulu, terus ke select Shape Builder, terus pilih, terus akan ada semacam pola titik-titik. Gitu. Kalian bisa arahkan seperti ini, akan membentuk satu kesatuan seperti ini. Satu kesatuan. Jadi nah, selain menyatukan board shape builder tadi juga bisa untuk memisahkan objek. Misalkan nah, teman-teman kalau mau memisahkan bisa klik Alt untuk Windows dan klik Option untuk di Mac atau iOS. Nah, icon di kursornya kalau kalian perhatikan sebelum saya pencet Option atau Alt itu eh, ada plus, tanda plus di sana. Tapi kalau saya klik Alt itu akan berubah menjadi minus. Berarti tandanya shape itu akan dihilangkan. Misalkan seperti ini, akan hilang. Nah, biasanya shape ini tuh paling sering digunakan oleh logo designer untuk membuat logo-logo. Kan biasa desainer itu kan kalau kita lihat biasa di sosial media atau di TikTok ataupun dimanapun, eh, kalau kita lihat cara kerjanya para logo desainer itu awalnya itu abstrak gitu. Biasanya dibentuk dari lingkaran-lingkaran yang disatukan. Misalnya itu seperti ini. Kita select dulu. Kita coba buat bikin apa ya, logonya Apple coba. Nggak usah spesifik mirip banget. Select Shape Tool plus minus set. Kurang lebih seperti ini lah. Jadi biasa para desainer eh, logo itu menggunakan eh, Shape Builder Tool untuk membuat logo. Fungsinya lebih ke situ sih biasanya. Kita lanjut ke text tool. Text tool itu ya seperti namanya, fungsinya untuk membuat teks. Text tool.
Misalkan seperti ini. Kalau teman-teman mau ubah fontnya atau mau ubah ketebalan, warna dan sebagainya, teman-teman yang pertama itu kalian ke text tool, terus klik, terus Ctrl A, atau teman-teman juga bisa select secara manual. Untuk ganti warnanya itu sama seperti yang shape tool tadi, yaitu di sini warna merah misalkan. Sedangkan untuk mengubah atau mengkustomisasi tulisannya itu sama, ke text tool di awal, lalu Ctrl A, lalu cari properti atau karakter. Nah, kalau teman-teman seumpama baru buka di Adobe Illustrator itu biasanya tidak muncul. Teman-teman bisa cari di Window, lalu cari properti atau lebih spesifik ke karakter. Properti. Properti. Nah, di sini dalam tulis properti ini atau window properti ini kita bisa mengkustomisasi tulisan tersebut, mulai dari pemilihan font misalkan seperti ini, karakter, bisa kustomisasi ukuran, bisa mengatur jarak juga, jarak antara baris ataupun kita bisa atur di sini seberapa jauh antara tulisan atas dengan yang bawah. 48. Ataupun antar huruf kita bisa kustomisasinya, misalkan 200 atau 300 juga bisa. Nah, itu kalau kita berhadapan dengan satu atau dua kalimat saja. Tapi kalau kita misalkan kita berhadapan dengan sebuah paragraf atau bait. Nah, teman-teman juga bisa mengatur bentukan paragrafnya seperti pada Microsoft Word. Seperti ini, misalkan mau fokus ke tengah, teman-teman bisa select Ctrl A lalu pilih. Misalkan mau rata kiri, tengah, kanan, dan sebagainya.
Nah, berhubung kita masih di tulisan, kan tadi pada sesi pertama itu ada satu peserta yang bertanya bagaimana penerapan golden ratio dalam typography. Nah, saya contohkan. Jadi dalam mengaplikasikan unsur golden ratio untuk layout typography itu yang pertama kita menentukan ukuran isi atau body text. Jadi dalam typography kan ada body text, headline, subheadline, seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu kita tentukan unsur bagian terkecil dulu untuk supaya kita bisa mengantisipasi ukuran keterbacaan seperti itu. Jadi misalkan untuk body text-nya itu seperti ini. Kita body text-nya itu bentuknya paragraf. Jadi sebelumnya golden ratio itu adalah suatu bentuk atau teknik layouting, fungsinya untuk menciptakan keseimbangan di antara apa yang kita buat, baik itu fotografi, desain, videografi dan sebagainya. Jadi sebenarnya golden ratio itu tidak hanya diperuntukkan pada fotografi saja. Bedanya kalau di fotografi itu kita menggunakan golden ratio sebagai penyeimbang objek antara objek satu dengan yang lain. Objek yang ada di in-frame foto seperti itu. Nah, bedanya kalau di desain itu menyeimbangkan antara dua atau lebih objek seperti itu sehingga terjadi sebuah keselarasan atau terlihat menyatu sehingga dapat menciptakan kesan yang seimbang. Nah, rumusnya sebenarnya desain graf di golden ratio itu punya alur yang panjang, tapi secara singkatnya golden ratio dalam desain itu kita, apalagi dalam typography itu kita cuma perlu menghafal satu angka, yaitu 1,618. Itu adalah angka golden ratio dalam desain grafis dan angkanya pasti dan tidak bisa diubah. Nah, bagaimana cara penerapan dalam pada typography? Yaitu misalkan ini adalah body text. Kalau seperti ini, misalkan dalam typography atau dalam desain kita membuat teks dan ukuran teksnya baik itu headline, subheadline, dan body text atau isinya itu sama, maka tidak ada apa ya, point of interest atau hal yang menarik perhatian para audiens. Oleh karena itu kita harus membedakan antara atau proporsi lah istilahnya dalam menentukan ukuran headline dan subheadline. Nah, dalam menentukan ukuran kita pakai golden ratio. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu kita menentukan ukuran awal body text untuk agar kita bisa memprediksi unsur keterbacaan. Takutnya kalau kita
yang kita tentukan dulu adalah headline, bisa saja pas kita bagi 1,618 itu bisa saja ukuran body text-nya itu kekecilan. Jadi yang pertama kita menentukan ukuran elemen atau unsur yang terkecil terlebih dahulu. Misalkan misalkan body text-nya adalah 11 poin. Maka untuk menentukan sub headline yang ideal sesuai dengan rumus golden ratio, teman-teman hanya perlu mengalihkan ukuran dari body text ke ukuran golden ratio tadi, yaitu 1,618. Nah, 1,6. Teman-teman bisa langsung mengalihkan di window karakter ini. Caranya yaitu daripada repot-repot buka HP, kalkulator dan sebagainya, mending teman-teman pencet shift lalu 8 untuk memasukkan icon bintang. Nah, icon bintang, lalu teman-teman bisa memasukkan angka golden ratio tadi yaitu 1,618. 1,618. Nah, seperti itu. Itu juga selanjutnya untuk headline. Untuk headline kita memakai angka sub headline. Jadi misalkan headline-nya itu sub headline-nya itu ukurannya 17,8 poin. Nah, 17,8 poin ini kita kalikan dengan angka golden ratio untuk mendapatkan ukuran headline yang proporsional. Kita kalikan lagi shift 8 untuk bintang 1,118. Ukurannya jadi 20,68. Seperti ini. Ini adalah ukuran proporsional untuk tipografi dengan menggunakan teknik golden ratio. Sebenarnya dalam tipografi itu dalam menentukan skala warna atau proporsi skala ukuran itu tidak hanya menggunakan teknik golden ratio, ada sebenarnya juga teknik 3/4, tapi yang lebih umum atau biasa digunakan oleh para desainer itu adalah teknik golden ratio seperti ini. Nah, salah satu elemen yang saya sampaikan di sesi awal untuk memperindah tipografi yaitu penting adanya kontras. Jadi untuk menciptakan kontras atau pembeda dari sub-sub yang lain, teman-teman itu bisa menggunakan font yang berbeda atau menambah ketebalan dari tulisan, misalkan.
seperti ini teman-teman. Kalau ini tampilan typeface jika kita menggunakan elemen trust dan menggunakan skala golden ratio. Jadi jika kita melihat sekilas, maka yang pertama kita baca, yang pertama adalah headline, karena ini yang terlihat lebih besar dan lebih menonjol. Lalu setelah itu kita akan spontan untuk membaca subheadline dan seterusnya. Itulah yang disebut juga sebagai hierarki visual tadi untuk menentukan point of interest audience di awal. Jadi penting untuk menentukan kontras dalam tipografi kita juga. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Paint Brush Tool. Nah, Paint Brush Tool ini fungsinya untuk menggambar bebas. Apapun itu. Seperti kalau kita melukis pada objek kanvas asli. Seperti itu. Ini dalam desain grafis itu bentuknya seperti ini. Nah, Point Brush Tool ini biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Kalau membuat ilustrasi, biasanya ini dibuat sketsa. Tapi kalau teman-teman mau fokus ke ilustrasi atau pengen belajar ilustrasi itu kalau menggunakan mouse itu saya kurang rekomendasikan karena agak sulit menggambar menggunakan mouse. Saya sarankan itu teman-teman membeli atau sebaiknya bisa memakai yang namanya pen tool, pen tablet. Nah, pen tablet ini fungsinya sama dengan pulpen. Jadi jika kita menggambar sketsa itu terasa lebih mudah menggunakan pen tab. Nah, ketebalan brushnya juga itu bisa kita customisasi. Di sini. Kita ubah menjadi lebih besar. Atau bisa kita ubah brushnya. Jadi teman-teman bisa berkreasi menggambar menggunakan brush tool ini. Kalaupun seumpama teman-teman rasa brush bawaan Adobe Illustrator itu kurang, teman-teman juga bisa mendownload custom brush di internet, terus menginstalnya di Adobe Illustrator sehingga punya banyak varian brush. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke tools yang selanjutnya yaitu eraser tool. Nah, seperti namanya, eraser tool ini fungsinya untuk menghapus. Misalkan kita ada salah di pas kita menggambar tadi, kita bisa zoom, menghapus. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada yang namanya gradient tool. Nah, gradient tool ini fungsinya untuk membuat gradasi. Misalkan ini objek awal kita mau membuat gradasi, kita pencet tool, gradient tool, maka di properti jika kita lihat ada Windows gradient. Nah, inilah cara untuk membuat gradasi. Misalkan seperti ini, dan seperti ini. Nah, untuk mengubah warnanya, teman-teman sisa klik bagian bulatannya, lalu ke point color tracker. Terus pilih warna yang teman-teman inginkan. Ini juga ada yang namanya column graph tool. Fungsinya untuk membuat kolom atau diagram-diagram. Biasanya kalau tools ini digunakan untuk membuat desain presentase. Biasanya tools ini dibutuhkan ketika kita mengerjakan proyek-proyek korporat yang ingin menampilkan grafik pendapatan yang ingin diupload di sosial media atau ingin dipresentasikan ke calon investornya biasanya seperti itu. Dan kolomnya juga ada banyak jenis. Dan bisa kalian customisasi di sini. Lebih dalamnya kalian mungkin bisa explore lagi nantinya karena tools di Adobe Illustrator ini sangat kompleks. Ini baru tools luarnya saja, belum kita bahas efek, select, type, object, dan sebagainya. Nah, di sesi 1 tadi juga ada yang bertanya soal mengenai 3D. Nah, di Adobe Illustrator itu juga bisa membuat basic 3D atau objek-objek 3D tanpa harus menggunakan aplikasi 3D dari luar seperti biasanya itu namanya 3D Blender atau Cinema 4D. Tapi di Illustrator juga bisa, tapi mungkin tidak sekompleks aplikasi 3D yang spesifik seperti itu. Misalkan kita mau membuat tulisan yang 3D. Dia masih nih. Nah, untuk membuat basic 3D di Adobe Illustrator itu teman-teman cuma klik efek, cari di efek, terus 3D, terus extrude and bevel. Nah, akan membentuk sebuah 3D yang bisa teman-teman customisasi sendiri.
ketebalannya kalian bisa juga atur kepanjangan sebagaimana. Nah, style design ini tuh populer tahun lalu kalau nggak salah. Namanya itu 3D isometric design. Nah, untuk membuat isometric itu teman-teman cuma bisa ke position terus cari isometric. Jadi teman-teman itu tidak perlu lagi geser yang tools yang kotak ini, yang 3D ini untuk menggerakkan objek. Teman-teman juga bisa ke position untuk mendapatkan position yang biasanya umum digunakan di dunia desain seperti itu. Misalkan isometric top. Ke 17. Nah, jadi teks yang tadinya biasa saja itu bisa jadi 3D. Kita besarkan coba. Nah, jadi terlihat sebagai seperti 3D. Dan style fontnya juga itu kita masih bisa ubah-ubah semau kita. Dari black tadi kita ke sini yang lebih tipis mungkin. Nah, bisa. Selain tulisan, teman-teman juga itu bisa membuat shape menjadi 3D. Misalkan kita buat lagi. Kita untuk mengcopy sebuah objek, teman-teman juga cuma perlu Ctrl C lalu Ctrl V.
Misalkan shape-nya seperti ini, gambaran kasar. Laginya itu seperti ini. Teman-teman bisa mengubah dari gambar yang sederhana ini menjadi 3D object. Caranya sama tadi dengan yang tulisan. Kalian select dulu, terus ke efek, lalu 3D, extrude, dan behold. Nah, sekarang kita ke teman-teman juga bisa custom bentuk-bentuk 3D-nya di sini. Seperti yang ini bergelombang, mau meningkat. Tapi sayangnya kalau bikin 3D object di Illustrator itu juga eh, sedikit berat. Jadi usahakan laptop teman-teman atau komputer teman-teman itu mumpuni untuk membuat 3D object ini. Kasarnya itu seperti ini. Untuk mungkin untuk tools-tools yang ada di Adobe Illustrator yang paling sering digunakan mungkin itu untuk menambah kemampuan kita. Mungkin kita untuk di 1 jam yang tersisa ini kita bisa latihan untuk membuat sebuah poster lagi mungkin ya. Jadi dalam eh, drive yang saya kirimkan itu ada bahan-bahan untuk membuat poster. Nah, poster yang mau kita buat itu seperti ini. Coba kita akan membuat poster seperti ini untuk sebagai latihan. Jadi kemarin saya kayak membuat sebuah desain poster untuk School of Design. Jadi untuk sebagai latihan. Jadi saya akan membuat ulang poster ini supaya teman-teman bisa eh, terinspirasi bagaimana cara membuat sebuah poster gitu.
seperti yang saya tadi bilang, untuk membuat sebuah poster di awal, kita membuat kanvasnya terlebih dahulu untuk menentukan seberapa besar ukuran poster yang mau kita buat. Kita bisa ke file, new untuk membuat kanvas baru dan memilih template yang sudah ada. Nah, seumpama teman-teman juga mau bikin desain web atau desain website atau user interface, teman-teman juga punya berbagai jenis template di sini yang sudah menjadi bawaan dari Adobe Illustrator. Ini bisa desain thumbnail YouTube juga, teman-teman juga punya template di sini, template kanvas yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator dengan berbagai jenis ukuran dari mulai 4K, Full HD, HD, 2K dan sebagainya. Nah, tapi kali ini kita akan coba membuat sebuah poster. Kita ke print, lalu cari ke A4. Hal yang pertama yang kita lakukan untuk membuat poster adalah membuat background atau backgroundnya dulu atau latar belakangnya dulu. Kita bisa pakai rectangle tool ke sini. Kita bisa customisasi warnanya. Kan warnanya di sana agak warnanya ini. Lalu untuk membuat ornamen-ornamen ini, kita bisa menggunakan teknik shape builder tool tadi yang saya ajarkan, menggunakan ini, shape builder tool ataupun pathfinder. Jadi yang pertama kita buat dulu rectangle tool atau shape-nya. Teman-teman bebas mau shape seperti apa, tapi kali ini kita coba yang rectangle tool atau kotak. Kita buat rectangle toolnya seperti ini. Kita buat warnanya menjadi orange. Nah, untuk membuat bentuknya menjadi seperti ini, teman-teman itu seperti yang saya ajarkan tadi, kita gunakan shape builder. Jadi kita buat shape lagi sampingnya. Kita select keduanya. Kita pakai shape builder tool, lalu kita satukan. Selanjutnya kita akan membuat lekukan-lekukan ini menjadi melengkung atau tidak tajam. Nah, caranya seperti tadi, kita ke selection tool atau direct selection tool. Lalu kita select yang poin-poin kecil yang ada di pinggir atau di sudut objek. Kita tarik. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa objek yang di sini itu
kelewat atau lewati dari kanvas yang sudah kita tentukan. Caranya untuk melihat preview itu kita select dulu, lalu ke view, lalu ke stream view. Nah, otomatis kalau kita mengaktifkan stream view, objek yang kita buat itu akan menentukan, akan menyesuaikan ukuran kanvas. Tapi kalau kita menonaktifkan stream view, maka objek yang di luar kanvas juga ikut terlihat. Seperti itu. Untuk nyamannya mungkin kita aktifkan saja stream view. Seperti ini, misalnya. Kita buat shape. Untuk warnanya kita nggak usah kasih persis sama aja karena ini cuma latihan. Kita tarik, stroke-nya kita hapus. Kita sedikit. Jadi kita ambil referensi warnanya dulu supaya persis sama. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan kenapa warna dari kedua ini berbeda, bedanya color profile yang di sini saya menggunakan RGB, sedangkan di sini CMYK. Teman-teman bisa perhatikan yang di atas ini RGB/GPU preview, sedangkan yang di sini CMYK/GPU trim preview. Nah, inilah bedanya RGB dan CMYK.
meskipun kita menggunakan palet warna yang sama, tetap warna yang akan dihasilkan itu akan berbeda. Ini menggunakan berbasiskan cahaya monitor, sedangkan ini berbasiskan atau referensinya adalah tinta tekstil atau tinta yang digunakan untuk percetakan, sehingga berbeda. Tapi untuk hasil yang akan cetaknya itu akan sama persis jika menggunakan CMYK. Jika kita menggunakan RGB untuk proses cetak, biasanya hasilnya itu tidak akan 100% mirip dengan hasil cetak. Tapi kalau menggunakan CMYK itu biasanya hampir mendekati 100% kemiripan. Copy saja supaya cepat. Kita taruh lagi satu. Ke Jadi kita bikin tidak usah 100% sama, yang penting prinsip atau cara pembuatan itu teman-teman bisa pahami. Lalu yang kedua, kita setelah
membuat ornamen atau shape-nya, kita bisa mulai membuat headline-nya. Text, itu klik satu kali, lalu tekan BM FK. Universi. Teks yang selanjutnya desain. Next kita Nah, yang pertama sesuai dengan teori tipografi tadi, yang pertama itu kita tentukan unsur yang paling kecil dari objek atau tipografi. Nah, di sini yang paling kecil adalah BMFK how to improve your design skill in 5.0 teknologi, yaitu materinya itu 13,6 pixel atau kita bulatkan 13. Lalu kita bisa atur di sub headline dengan mengalihkan ukuran tadi, yaitu 13 poin dikali 18. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau seumpama jika teman-teman merasa kayak terlalu ribet untuk hanya sekedar menentukan kombinasi font, teman-teman juga sebenarnya tidak masalah jika hanya menggunakan insting atau firasat. Jadi teman-teman hanya perlu mengikuti naluri atau selera teman-teman. Menurut teman-teman itu sudah proporsional atau belum. Jadi teman-teman juga tidak harus melulu terikat oleh prinsip golden ratio tadi. Selagi teman-teman merasa itu masih nyaman untuk dilihat dan dibaca, ya it's okay sebenarnya. Dia bisa tambahkan ornamen garis seperti ini untuk memberikan penekanan seperti pada fungsi garis yang materi di sesi pertama tadi. Tekankan bahwa ini adalah dari kelas kita. Kita ganti.
lalu kita copy yang tanggal 12 Sunday 12 ya. Chat. Sebagai ornamen. Seperti ini. Nah, jika teman-teman juga mau memindahkan uh, lebih dari dua objek, teman-teman bisa pakai group selection tool. Lalu pencet Alt atau Option di kalau di macOS, pencet select, bisa di sini. Mungkin bisa masukkan ornamen atau materinya, misalkan kita pakai Elon Musk. Ya, Tesla.
Selebihnya kita teman-teman bisa menambahkan ornamen-ornamen seperti ini atau menambahkan objek-objek yang seperti ini yang kita gunakan sebagai framing yang kita buat di sini. Kita teman-teman itu cuma perlu menambahkan detail-detail seperti ini supaya kelihatan lebih terisi. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu teman-teman. Meskipun ya tidak seperti yang saya buat sebelumnya, tapi at least teman-teman itu tahu konsep bagaimana membuat desain. Nah, yang salahnya di desain yang awal saya bikin ini itu saya salah memasukkan color profile. Seharusnya saya menggunakan CMYK apabila poster ini diperuntukkan untuk komersial atau untuk dicetak. Saya menggunakan RGB yang harusnya diperuntukkan untuk digital seperti itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, memang warna yang dihasilkan RGB lebih menarik dibandingkan CMYK. CMYK itu kesannya terlihat seperti kayak pudar atau intensitas cahayanya itu rendah dibandingkan dengan RGB. RGB itu lebih kontras, lebih terlihat hidup lah warnanya dibandingkan CMYK. Namun seperti yang saya bilang tadi, meskipun CMYK tidak terlihat warnanya tidak terlihat sebagus RGB, CMYK ini masih penting untuk dipakai apabila untuk keperluan percetakan. Gitu. Karena apabila kita memaksakan untuk memakai RGB untuk cetak, maka hasil yang di-preview di Adobe Illustrator itu hasilnya nanti tidak akan sama dengan hasil cetak. Jadi percuma juga kalau kita desainnya bagus, previewnya bagus, tapi pas dicetak hasilnya tidak sesuai gitu. Nah, setidaknya kalau kita pakai CMYK meskipun warnanya agak pudar, kita bisa memprediksi kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Meskipun kalau teman-teman rasa masih pudar, teman-teman juga bisa menambahkan intensitas cahayanya seperti menambah saturasi supaya terlihat lebih cerah. Tapi tetap tidak secerah yang hasil dari RGB karena memang beda profile color. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman, atau mungkin ada pertanyaan atau apapun itu. Misalkan kalian mau tahu efek tertentu atau gimana, bagaimana membuat apa kayak sebagainya. Baik, untuk Kak Adit.
Baik, untuk Kak Adit, terima kasih untuk pembawaan materi kedua yang sangat luar biasa. Baik, untuk para peserta, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand maupun chat Zoom. Moderator tidak kedengaran. Halo moderator. Ada sesi tanya jawab lagi atau gimana? Iya Kak, masih ada sesi tanya jawab untuk sesi kedua ini Kak. Tadi tidak kedengaran tadi. Tadi salah pencet. Apakah ada sesi pertanyaan lagi atau? Iya Kak, ada Kak. Mungkin sudah bisa dibuka. Sebenarnya dalam membuat desain, belajar desain itu bukan persoalan satu kali langsung bisa, tapi melalui proses try and error juga sebenarnya untuk menciptakan desain yang bagus, tidak waktu yang cepat gitu, tapi butuh proses juga, butuh latihan, buat terus untuk membuat desain yang menarik gitu. Plus sering-sering lihat referensi baik itu di Pinterest, Freepik, Instagram dan sebagainya. Baik, di sini ada Kamanda yang raise hand. Silakan untuk Kamanda, silakan untuk bertanya. Apakah suara saya terdengar? Izin bertanya Kak, untuk AI Illustrator ini Kak, apakah ada tools seperti scissor atau gunting Kak yang digunakan untuk menggunting objek ataupun gambar yang membuat seperti abstrak begitu Kak gambarnya? Kalau tools seperti gunting itu ada, namanya slice tool. Fungsinya untuk memotong objek. Jadi siapa ini? Amanda. Jadi dia Adobe Illustrator juga punya gunting sebenarnya untuk memotong objek atau apapun itu, untuk yang fungsinya sama seperti gunting. Tapi kalau objek abstrak yang Amanda maksud itu mungkin kalau dalam desain untuk membuat objek abstrak itu sebaiknya tidak menggunakan slice tool. Slice tool itu fungsinya untuk hanya memotong objek, bukan fungsi utamanya untuk membuat objek abstrak. Biasanya untuk membuat objek abstrak itu kita menggunakan itu rectangle tool ataupun pen tool. Nah, rectangle tool ini atau shape tool ini kan bisa dikustomisasi, bisa dibuat abstrak seperti itu. Jadi untuk membuat objek-objek abstrak sebaiknya sebenarnya tidak diperuntukkan untuk menggunakan slice tool. Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Baik, di sini ada WSN Kolaka Rifki. Persilakan untuk bertanya. Baik, apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rifki Aryananda. Saya dari WSN Kolaka, dari kampus WSN Kolaka. Di sini saya mau bertanya, yang tadi di sesi kedua ini dijelaskan tentang bagaimana kita mendesain mengenai Adobe Illustrator. Tapi di satu sisi, ketika kita ingin terjun ke dunia desainer,
untuk mendesain, tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan sesuatu yang akan menghambat desain kita gitu. Dalam kata lainnya mungkin seperti kendala-kendala gitu. Jadi ketika saya mendesain menggunakan Adobe Illustrator, saya mendapat kendala seperti ini. Setiap file yang berekstensi DWG ataupun DXF itu biasanya masalahnya itu tidak bisa diimpor masuk ke dalam Adobe Illustrator. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya supaya saya bisa mengimpor kembali file yang berekstensi DWG tadi ataupun berekstensi DXF itu. Terima kasih. Nice, menarik. Jadi biasanya kalau ada kayak semacam file atau semacam file yang ingin kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator, itu biasa ada yang beberapa yang tidak bisa. Nah, yang solusi paling mudah yaitu mengconvert file tersebut menjadi file-file yang bisa dimasukkan ke Adobe Illustrator. Seperti itu sih. Kalau gampangnya bisa kita convert dulu menggunakan aplikasi mungkin Adobe Family lain. Bahkan kalau tidak salah ada web-web yang menyediakan jasa convert online seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira file dalam bentuk apa saja yang bisa kita impor masuk ke dalam Adobe Illustrator ini? Karena saya rasa jika file berekstensi dengan DWG ataupun DXF itu sebelum pengupdatean dari aplikasi Adobe Illustrator ini, di awal itu pada versi sebelumnya itu dia bisa saja kita bisa mengimpor masuk file yang berekstensi DWG dan juga DXF itu. Tapi entah kenapa setelah adanya updating, setelah adanya penambahan dan versinya telah ditambah lagi ke depannya setelah adanya diupdate, itu file yang berbentuk DWG itu dan juga DXF itu tidak bisa diimpor. Sedangkan kita tahu bersama bahwasanya file yang berbentuk DWG dan DXF itu kan sudah berbentuk vektor yang diedit di dalam aplikasi yang bertautan dengan PC seperti itu. Terima kasih. Sorry, mungkin bisa diulang persingkatnya tadi. Jadi saya singkat mungkin. Jadi sebelum adanya updating ke versi terbaru Adobe Illustrator ini, kita bisa saja mengimpor masuk file yang berekstensikan DWG dan juga DXF. Tapi setelah ada updating di aplikasi Adobe Illustrator ini, file-file tersebut tidak bisa lagi untuk kita impor masuk ke dalam. Jadi apakah ada kesalahan mungkin ataukah ada cara supaya file-file tersebut itu bisa kita impor masuk ke dalam? Secara kan kalau kita pikir bahwasanya tidak ada kesalahan dalam bentuk filenya, karena dalam versi yang lama kita bisa saja untuk mengimporkan masuk ke dalam dari bentuk DWG itu ataupun DXF itu ke dalam aplikasi Adobe Illustrator ini. Tapi setelah adanya updating itu tidak bisa lagi begitu. Mungkin ada saran atau bagaimana? Nah, kalau masalah updating itu mungkin di luar kontrol kita ya sebagai desainer. Kalau masalah updating ini seringkali memang terjadi di mungkin selain di Adobe yang lain,
selain Adobe Illustrator mungkin mungkin di aplikasi-aplikasi lain itu biasanya memang kalau setelah ada update biasanya ada kayak semacam pembaruan yang malah menyusahkan kita. Jadi pada update sebelumnya itu bisa menggunakan DWG, tetapi pas sudah update kok tidak bisa, biasanya itu sistem mungkin yang pada saat di update. Nah, solusi saya tadi yang pertama selain kita ekstrak, kalau memang DWG itu tidak bisa masuk di Illustrator, mungkin ya salah satu caranya ya di convert ke format lain. Oh iya, siap-siap. Jadi sebenarnya ini saya pernah diskusikan sama orang-orang yang langsung terjun ke dunia Adobe Illustrator. Jadi mungkin saya kira pemateri bisa ada cara untuk bagaimana file berbentuk DWG ini bisa masuk atau file berbentuk DXF ini bisa masuk. Ternyata juga tidak punya cara karena memang para desainer-desainer yang menggeluti bidang Adobe Illustrator ini mengatakan memang itu pure kesalahan dari aplikasi karena aplikasinya itu setelah diupdate ada banyak bug-bug yang terjadi, salah satunya itu. Jadi bahkan pihak Adobe Illustrator itu juga mengatakan bahwasanya sampai sekarang dan entah sampai kapan dia belum bisa mematok jangka waktu kapan bug itu bisa diperbaiki. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa. Baik Kak, di sini ada lagi satu yang bertanya dari Infokom Siva. Kepada Infokom Siva, persilakan untuk bertanya. Jika permisi izin bertanya, kalau menurut aku permisi Kak izin bertanya. Jadi di sini saya mohon maaf Kak, permisi izin bertanya. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara membuat gradasi warna di Adobe Illustrator Kak. Mungkin pada suatu objek ataupun pada font Kak. Oke, mungkin langsung saya praktekkan saja deh. Saya share screen lagi. Jadi dalam Adobe Illustrator itu ada namanya gradient tool. Nah, gradient tool ini fungsinya untuk membuat gradasi. Nah, misalkan kita membuat objek seperti ini. Objek kotak kayak simple. Nah, untuk membuat gradasi, teman-teman itu cuma perlu klik yang gradient tool, lalu cari di window properties itu gradient. Nah, seperti ini. Untuk mengcustom warnanya itu teman-teman cuma pilih klik yang poin lingkaran ini untuk mengubah warnanya. Atau pencet di sini. Dan ya. Jadi sesimpel ini gradasi. Kalau bagaimana tadi yang bertanya soal gradient tool atau pembuatan gradasi, apakah pahamnya atau Terima kasih banyak Kak.
Baik kepada teman-teman peserta. Baik kepada teman-teman peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada teman-teman yang bertugas. Persilahkan. Ya baik, terima kasih teman-teman Infokom, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Aditya Pratama Ilyas. Terima kasih sudah menjadi pemateri di kegiatan School of Design Infokom BMF Unibos tahun 2022. Mungkin selanjutnya langsung saya serahkan ke teman-teman Infokom untuk mengambil dokumentasi.